Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami tetap terus ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu bisa menikmati penopangan Engkau, kedamaian, kesempatan untuk terus-menerus bisa mendalami kebenaran-Mu, bisa lebih mengenal firman-Mu, memperluas pelajaran teologis kami ya Tuhan. Kami, ketika kami melihat kondisi global yang terjadi saat ini, kami tidak mau mengambil apapun, take it for granted ya Tuhan. Kami terus datang kepada Engkau, dan kami mau terus belajar untuk bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau terus memberikan kepada kami. Pada hari ini kami menyerahkan seluruh waktu kami ke depan di dalam malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan kami lebih kenal melalui pelajaran kami bisa sungguh-sungguh bekerja dalam hati kami masing-masing, dan juga bekerja melalui hamba-Mu yang hina dan terbatas ini. Dan kiranya sekali lagi kami bisa diubah oleh pimpinan kebenaran-Mu. Sucikanlah kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu melalui waktu ke depan ini. Dengar doa kami. Dalam anugerah dan kedaulatan-Mu, berbelas kasihanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ya pembahasan pneumatologi kita secara sistematis, dan sekali lagi kali ini kita udah pertemuan yang keempat, dan kita akan melanjutkan pembahasan tokoh-tokoh dari 17 sampai 18 ya. Ini 17 sampai 18, dan hari ini kita akan bahas 3 tokoh ya, yaitu Jacob Spener, John Wesley, dan juga George Fox dari Quaker ya. Dan ini 3 menurut saya tuh ini tokoh yang sangat berpengaruh dan juga menarik gitu ya. Yang pertama-tama ini, saya coba cek spellingnya bentar. Jacob Philip Spener ya. Philip Jacob Spener. Philip Jacob Spener. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin kita agak jarang mendengarkan nama dia, tapi Philip Jacob Spener itu dianggap ya sebagai bapaknya gerakan pietisme. Kita tahu kan, mungkin hari ini kita sering ngomongin orang yang sangat pietis ya, yang sangat rohani. Kamu sok rohani lu, atau kamu saleh banget nih, orang soleh gitu-gitu kan ya. Nah itu kan ide orang soleh yang taat, yang hidup suci, yang terpisah dengan dunia ya. Ini kan semua sangat dipengaruhi oleh gerakan pietisme ya. Dan pietisme itu ya, itu sangat dipengaruhi oleh, bukan sangat dipengaruhi, bahkan bisa dibilang ya, dia itu pendirinya atau pertama-tama yang memulai gerakan ini, yaitu Philip Jacob Spener gitu. Dan pietisme pada hari ini tuh konotasinya tuh agak negatif ya. Kalau kita bilang orang tuh, kamu tuh sangat pietis gitu, itu kan bukan satu pujian. Kalau kita bilang kamu tuh sangat pietis, sangat soleh, kan kayak sedang bilang kayak orang itu apa ya, terlalu sempit lah, atau mungkin bahkan legalistik gitu. Jadi pietisme hari ini itu sangat terkait dengan yang namanya legalisme gitu. Tetapi nanti kita akan lebih lihat lagi di dalam pemikirannya Spener ya, sebetulnya yang dia mau ajarkan, yang dia mau tekankan itu bukan legalisme gitu ya, bukan semata-mata tentang kita harus hidup suci ya. Dia tuh sebetulnya lumayan ortodoks gitu. Yang menarik di sini ya, Spener sendiri adalah sebetulnya seorang Lutheran gitu. Dia seorang Lutheran, dan dia Lutheran yang sangat loyal gitu. Dia benar-benar kita bisa bilang hardcore lah, die hard Lutheran. Dia sangat menganut semua ajaran-ajarannya Luther sendiri.
Em, tetapi dia, kenapa dia bisa sangat menekankan kesalehan, kehidupan suci, dan seterusnya ya, yang kita kenal di dalam pietisme ya. Ya. Ya, ini kan hidup suci, asketik bahkan ya, asketik di dalam bentuk ekstrimnya pietisme, yaitu legalistik gitu ya. Legalistik dalam pengertian ya hanya orang yang hidup suci, asketik, meninggalkan segala-galanya, hanya mereka lah orang yang Kristen yang sesungguhnya gitu. Bisa minta tolong nggak ya AC ini dimatikan, ini anginnya kena terus gitu. Ya ini ekstrimnya lah ya, respon ekstrim gitu. Oke. Kenapa Jakob Spener ya di dalam ajarannya sangat menekankan bagian aspek ini ya. Karena sekali lagi ya, seperti saya udah bilang sebelumnya, di dalam abad 17 dan 18 ada kecenderungan untuk orang-orang Kristen atau enggak gereja hanya mementingkan pengertian saja gitu ya, pengertian logis ya, doktrin, ortodoksi, dan seterusnya juga. Jadi Spener itu berkata bahwa anugerah Roh Kudus gitu, anugerah Roh Kudus ya, itu nggak boleh hanya dikurung atau nggak dinyatakan sebagai satu intellectual cleverness, dia bilang. Jadi anugerah Roh Kudus itu nggak boleh hanya dimengerti sebagai kepinteran intelektual saja gitu, nggak bisa hanya dikaitkan dengan rasio saja gitu. Spener sendiri dia mendukung yang namanya khotbah ya, pengertian doktrin, dia tuh sangat setuju gitu. Tetapi dia bilang firman Tuhan ya, the word of God ya, itu harus ada kontribusi atau enggak harus ada efek yang lain, harus ada penggunaan yang lain gitu ya. Sekali lagi poinnya ya, dia bilang ya ini oke gitu. Ini kita ada firman Tuhan ya. Ini pasti kita semua setuju gitu ya. Ini kita semua setuju, dia juga setuju gitu. Kita di gereja kita tuh berkhotbah, berfirman ya, itu semua tuh dia sangat mendukung. Dia tuh nggak seperti orang-orang radikal di zamannya reformasi yang udah membuang Alkitab kan ya, melawan nggak mementingkan Alkitab itu bukan otoritas tertinggi. Dia bukan orang demikian gitu. Tapi dia bilang Roh Kudus, peran Roh Kudus ya, Holy Spirit, melalui firman Tuhan ya, itu nggak boleh hanya menimbulkan intelektual gitu ya, atau nggak rasio ya, gampangnya ya, rasio saja gitu. Karena ini hanya salah satu gambarannya gitu. Tapi melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, itu juga harus bisa mempengaruhi ya jiwa, hati, karakter, sebetulnya semua itu sama gitu yang mau dikatakan gitu. Harus mempengaruhi ya kepribadian kita gitu, ya kelakuan kita dan seterusnya. Dan sebetulnya di dalam hal ini pun ini sangat reform ya. Calvin itu juga sangat menekankan bahwa firman Tuhan tuh harus mempengaruhi, mengubah rasio kita dan juga hati kita. Cuma sayangnya sekali lagi yang terjadi di dalam gereja secara fakta ya di abad 17-18, bagian ini tuh kayak nggak ditekankan gitu. Kayak nggak ditekankan gitu. Yang ditekankan tuh hanya ini saja. Itulah kenapa Spener ya, dia bilang nggak bisa. Ya. Kita kan melalui Roh Kudus ya, itu kita juga harus diubah ya. Hidup kita tuh harus suci ya. Kita nggak boleh hanya ya pinter secara doktrin, tapi karakter kita, kelakuan kita tuh itu sama aja gitu ya. Firman Tuhan tuh harus mempengaruhi hati kita, ya hati kita. Bahkan dia bilang ya, dan ini konsep pentingnya Spener ya, yang sangat mempengaruhi masa depan juga. Ya. Spener itu bahkan bilang bahwa kita itu harus, dia pakai kalimat benar, ini kalimat dia, ya, feel. Kita tuh harus merasakan ya,
Ini kan aspek hati ya, aspek hati ya. Kita tuh harus merasakan Roh Kudus gitu ya, merasakan Roh Kudus. Dan ini penting karena apa? Karena kita tahu ya, ini kan yang sangat ditekankan hari ini di dalam gereja-gereja karismatik, Pentakosta dan seterusnya kan ya. Ini sangat normal ya. Mereka sangat menekankan kita harus bisa merasakan Roh Kudus dalam hati kita ya. Pimpinan Roh Kudus di dalam emosi ya, merasakan ya. Dan kita sebagai orang reform, kita sangat cepat untuk kayak membuang atau menolak, oh itu gak bisa lah, Roh Kudus gak bisa kita kurung hanya di dalam hati dan seterusnya, itu semua salah, kita harus bisa, Roh Kudus membawa kita mengerti firman. Tapi ketika kita kembali ke dalam sejarah, ketika kita lihat perkembangan sejarah reform sendiri, jangan lupa, Spener itu Lutheran, itu reform. Spener sendiri tuh ngomong tentang feeling gitu, feel. Kita tuh harus merasakan Roh Kudus. Penekanannya tuh di mana? Penekanannya ya, dia mau kita lihat bahwa jangan hanya mementingkan rasio saja. Ya. Bagian hati, ya, hidup suci itu juga penting gitu. Jadi kalau kita ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita sekarang hari ini kita melihat orang-orang karismatik yang radikal ya, yang sangat menekankan perasaan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus mempengaruhi perasaan kita, yang sangat mementingkan perasaan di dalam ibadah dan sebagai pimpinan Roh Kudus, dan kita bilang, oh ya kita nggak mau itu. Ya. Itu karismatik kita nggak sentuh. Itu kita salah gitu. Kalau kita membuang yang namanya perasaan, afeksi, feeling, sebetulnya kita juga membuang tradisi reform gitu. Kita juga membuang tradisi reform. Ini semua di dalam tradisi reform saja. Ya. Yang penting itu di mana? Pentingnya tuh bagaimana kita itu mengerti yang namanya merasakan Roh Kudus gitu. Ya. Apa yang dimaksud sebagai merasakan? Bukan kita membuang perasaan Roh Kudus, itu kita nggak buang, kita terima. Tapi sekarang kita harus mendefinisikan, kita harus bisa mengerti yang namanya merasakan Roh Kudus. Yang benar itu apa? Ya. Yang salah itu apa gitu. Nah ini baru penting. Ya. Ini baru namanya kritis gitu ya. Kita kalau membuang semuanya perasaan, itu sama sekali nggak kritis gitu ya. Dan sekali lagi, itu membuang tradisi reformnya sendiri. Nah yang salah ya kita tahu ya, perasaan sebagai perasaan yang subjektif ya, perasaan subjektif sebagai otoritas pimpinan Tuhan misalnya ya. Saya merasa hari ini Tuhan pimpin saya ke sini. Saya merasa Tuhan, saya merasakan, apa ya, gimana ya? Saya merasakan hari ini saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti hari ini saya pasti semua hal yang saya sentuh pasti sukses gitu ya. Perasaan sebagai satu-satunya otoritas yang memimpin hidup kita itu pasti salah gitu. Ya. Hanya mau perasaan, ya, dan menolak rasio. Menolak rasio, ini juga pasti salah gitu. Karena Spener sendiri dia nggak menolak rasio. Dia bilang firman itu penting, doktrin itu penting, tapi nggak boleh hanya rasio saja. Dia tetap ada bagian rasio. Jadi ini semua bagian ini ya, yang salah-salah ya kita tuh menolak. Tapi kita juga harus bisa melihat apa itu yang benar gitu. Merasakan Roh, apa yang dimaksud sebagai merasakan Roh Kudus? Ya kalau dari Spener, merasakan Roh Kudus artinya ya kita tuh hidup suci gitu ya. Kita tuh bisa mau menolak dosa gitu ya. Kita tuh berani ya untuk nggak seperti dunia. Itu semua juga merasakan Roh Kudus dalam definisi dia. Kalau dalam pertemuan yang sebelumnya saya bicara tentang Jeremy Taylor ya, merasakan kehadiran Tuhan melalui apa? Melalui ciptaannya. Kita tuh bisa belajar untuk mempermuliakan Tuhan melalui segala sesuatu. Melalui kreativitas Tuhan, melalui pimpinan Tuhan, melalui ciptaan-ciptaannya. Itu semua termasuk di dalam merasakan, ya feel Roh Kudus di dalam pengertian yang benar. Ya, ini penting gitu. Kalau kita balik kepada Spener lagi ya, kita cukup jelas ya, kita lihat pelajarannya Spener. Dia bukan menolak rasio, tapi dia nggak menekankan rasio, dia lebih menekankan hati, kelakuan, ya, tindakan, karakter, feeling, afeksi.
Itulah kenapa ya kita bisa lihat di dalam Lutheran sendiri ya. Spener itu bisa dibilang ya itu orang aneh lah ya. Itu orang aneh di dalam tradisi dalam gereja Lutheran di saat itu gitu. Karena gereja Lutheran di saat itu yang mereka tekankan sekali lagi kan ya waktu ortodoksi. Jangan lupa gereja Lutheran kan di abad 17-18 itu kan pelan-pelan menjadi gereja yang established ya, gereja yang bertumbuh ya. Mereka tuh benar-benar harus membedakan diri mereka dengan Katolik itu. Mereka harus membedakan diri mereka dengan Katolik. Mereka tuh harus sangat jelas ya. Ya, dan ini yang mereka terus kejar ya. Mereka harus sangat jelas apa sih yang mereka percaya gitu. Doktrin-doktrin dasar apa yang mereka harus pegang ya. Supaya mereka itu berbeda dengan Katolik gitu. Intinya mereka tuh nggak bisa gabung lah. Tapi kita bisa jelas kenapa Spener di dalam kondisi seperti ini ya. Dia sekarang menekan hati. Ini kan seperti balik lagi kepada medieval, ya, abad pertengahan, di mana orang-orang yang ke padang gurun di biara ya, mereka yang mau mencari mendekati Tuhan. Ya. Ini Spener ya. Bisa dibilang tuh mendekati teologinya abad pertengahan di sana gitu. Ya. Dan di dalam tradisi atau gereja Lutheran, Spener sendiri tuh pengaruhnya tuh lumayan besar gitu. Ya. Sampai akhirnya gereja Lutheran sendiri tuh pecah gitu. Kalau Bapak Ibu saudara nggak tahu ya, itu gerakan pietisme, ya. Gerakan pietisme itu gerakan Lutheran gitu. Itu muncul dari gereja Luther, ya. Dimulai dari Spener sendiri. Jadi nanti di gereja Luther itu dibagi dua gitu. Ada yang ortodoks, ya, ortodoks. Ada yang lebih ikut alirannya Spener, ya, yang lebih pietis. Tapi sayangnya melalui perkembangan sejarah, ya, ini gerakan pietis ini, ya, karena Spener sendiri ngomong tentang merasakan Roh Kudus kan ya. Tapi dia nggak sungguh-sungguh kayak kasih definisi yang kuat apa itu merasakan Roh Kudus. Kita lihat gerakan pietis ini nanti berkembangnya akan menjadi satu gerakan yang menekankan visi, ya. Visi, pengalaman ekstasi, hidup kudus ya, legalistik lah ya, legalistik juga gitu. Ya. Dengan kata lain, ya gerakan pietisme ini nanti ujungnya ya mereka tuh sekali lagi membuang firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Ya. Mereka sangat mengandalkan, menamakan segala sesuatu yang mereka alami, visi, ya, ekstasi, ya, kehidupan suci ya dengan Roh Kudus gitu. Ya. Dan ini yang kita harus hati-hati ya. Gini, kita tahu ya di dalam kehidupannya Luther sendiri, kan saya pernah bilang ya, di pertengahan kehidupannya, Luther kan itu melawan orang-orang Katolik kan, itu musuh terbesar dia gitu. Tetapi di akhir hidupnya Luther, ya, Luther kan sendiri ngomong, lawan terbesar dia itu bukan Katolik itu. Lawan terbesar dia adalah orang-orang Reform sendiri yang udah membuang otoritas Alkitab, yang menamakan segala sesuatu dengan Roh Kudus. Dan ironisnya, di dalam gerakan yang Luther mulai, muncul satu aliran juga dari Lutheran sendiri yang akhirnya ya menjadi apa yang dilawan oleh Luther gitu. Itu sangat-sangat ironis gitu. Sangat-sangat ironis. Ini justru ya, ini musuhnya Luther gitu. Ini yang Luther sendiri nantang habis-habisan, ya, nantang habis-habisan di dalam kehidupan akhir dia gitu. Tapi justru ini malah muncul di dalam gerakan dia sendiri. Tapi ketika kita membelajar teologi sistematika, inilah kenapa ya Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar sistematika gitu. Kita belajar sistematika itu bukan untuk kita mengenal terminologi yang keren. Itu hal kecil gitu. Terminologi keren itu hal kecil gitu. Tetapi sistematika itu pentingnya bagaimana kita bisa lihat relasi dari
satu teologi ke teologi, dari perkembangan ke perkembangan. Menurut saya itu aspek yang jauh lebih penting di dalam sistematika gitu. Ya. Dan ini harusnya menjadi pelajaran kita gitu ya. Ini harusnya menjadi pelajaran kita. Kita kan juga di dalam satu gerakan gitu ya. Kita dalam satu gerakan sama seperti Lutheran juga kan. Kita melawan yang namanya radikal karismatik ya. Yang hanya mengandalkan perasaan, visi, ekstasi yang agak mengabaikan itu ya, rasio gitu. Ya. Tapi justru dari kasus ini kita harus belajar, harus benar-benar bijaksana. Jangan kita mentah-mentah langsung menolak yang namanya perasaan gitu. Jangan, itu sama sekali bukan tindakan yang bijaksana gitu. Jangan hanya karena mungkin kita ada pengalaman yang pahit di dalam gereja karismatik, kan kita tahu ya, di dalam gereja reform, lingkungan gereja reform itu kan banyak orang-orang yang sebelumnya kan karismatik kan ya. Terus tapi jangan gara-gara kita ada pengalaman yang pahit ya. Saya kenal beberapa orang juga kayak orang tuanya ya, mereka di gereja karismatik, pas orang tuanya sakit didoakan sama pendeta karismatik, dan ketika orang tuanya nggak sembuh dibilang bahwa orang tuanya tuh nggak mau bertobat lah, ya masih ada simpen dosa lah, dan seterusnya, dan akhirnya sampai orang tuanya tuh meninggal gitu. Sampai orang tuanya meninggal tuh, tapi kayak tetap dikasih vonis demikian, vonis rohani, bahwa ya kamu nggak, gara-gara kamu sendiri nggak bertobat gitu, dan bener-bener mati gitu. Jadi kita bisa mengerti kenapa di dalam pengalaman orang seperti itu, mereka tuh bisa langsung sangat anti karismatik gitu, anti karismatik, apapun yang ada bau-bau karismatik itu kita semua tolak gitu. Tapi ketika kita mempelajari sistematik teologi, kita akan lebih sadar ternyata yang namanya perasaan itu juga bukan dibuat atau enggak di-invent, atau bukan satu hal yang baru yang dibuat oleh orang karismatik gitu, tapi sebetulnya ada akarnya juga, ada bibit bobotnya juga, yaitu ini juga ditampung oleh tradisi reform, ya, tradisi reform. Jadi yang kita bisa responi ya di saat ini, jangan gara-gara kita memusuhi karismatik atau apa ya, dan kita juga menjadi satu gerakan yang mungkin hanya menekankan bagian ini, ya. Bagian ini semua, jiwa, hati, karakter, kelakuan ini kita abaikan. Jangan heran kalau nanti dalam perkembangan gerakan, dalam perkembangan sejarah ya, ada orang-orang seperti Spener juga akan muncul gitu. Bisa muncul lagi ya. Ya, pengkhotbah kan bilang gak ada hal yang baru di bawah matahari kan ya. Bener-bener gak ada hal yang baru gitu. Bisa aja orang yang muncul lagi dan membuat satu gerakan lagi yang seperti ini ya. Bisa aja dari gerakan kita ya, muncul ekstrim-ekstrim yang seperti ini, yang sebetulnya adalah lawan kita pada hari ini ya. Itulah kenapa kita penting ya, ada wawasan yang lebih luas ya, pertimbangan yang lebih luas, sungguh-sungguh mengenal keluasan yang namanya teologi reform, supaya kita jangan sempit, dan nanti kita sendiri kayak bunuh diri gitu ya. Itu nanti kita sendiri yang rugi ya. Itu Spener ya, bapak dari gerakan pietisme. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik ini. Ini orang yang sangat penting setelah Spener. Ya. Yaitu George Fox ya. George Fox. Kita bisa bilang nih, kayak apa yang dilakukan sama George Fox ya, itu apa ya, mirip sekali ya. Bahkan bisa dibilang dia itu gerakan radikal karismatik, yaitu mengopi dia gitu, benar-benar copy dia. George Fox dan Quakers movement. Quakers movement. Ya. George Fox ini pendirinya, ini gerakannya. Quakers ya, kita tahu Quakers kan ada merek Havermut kan ya, bubur gandum itu Quakers ya, itu mereka merek itu diambil dari gerakan Quakers ini, itu sama gitu ya. Tapi sebetulnya mereka tuh sama sekali nggak ada relasinya, tuh bukan
itu bukan cucunya George Fox itu, ya, so dia bikin satu merek, dia udah ngajak, dia bikin satu usaha yang baru, bukan. Tapi Quakers Movement, merek Quakers Havermood itu perusahaannya ada di Pennsylvania, dan Pennsylvania di Amerika itu menjadi satu tempat, ya, satu state, ya, satu provinsi yang menjadi tempat pelariannya orang-orang Kristen di dalam gerakan Quakers ini. Ya. Karena orang-orang Kristen di saat itu yang mengikut gerakan Quakers, mereka itu dianiaya gitu. Karena teologi mereka itu sangat berbeda dengan teologi Injili, teologi Ortodoks. Mereka sangat ditolak, mereka itu bahkan dibunuh, ya, ada yang dibunuh gitu oleh gereja-gereja Ortodoks. Dianiaya, ditolak, dan Pennsylvania itu menjadi satu tempat larian mereka gitu. Itu satu kota aman mereka lah. Yang mereka tuh semua larinya ke sana gitu. Jadi Havermood Quakers, mereka yang ada di Pennsylvania, ya, mereka cuma ambil nama ini karena ini ada kaitannya dengan sejarahnya kota itu. Ya. Jadi kenapa mereka disebut Quakers? Sebetulnya gerakannya George Fox itu bukan disebut Quakers, tapi The Society of Friends gitu. Society of Friends. Tapi mereka itu lebih dikenal sebagai Quakers. Kenapa? Karena ketika mereka ibadah, mereka itu gentar-gentar gitu. Persis sama kayak kita hari ini masuk ke dalam gereja radikal karismatik. Ya. Mereka tuh gentar-gentar, mereka tuh goyang-goyang. Itulah kenapa quake, ya. Quake kan gentar, ya. Earthquake kan gempa gitu, gempa. Jadi namanya Quakers gitu. Mereka tuh gentar-gentar. Itulah kenapa dari kesaksian orang lain ketika mereka melihat bagaimana penganut atau orang-orang Kristen di dalam gerakan ini mereka ibadah, ya. Mereka tuh sebut mereka orang-orang Kristen di sana sebagai Quakers gitu. Dan ada alasannya kenapa, kita ini panjang lebar ya. Ada alasannya kenapa mereka demikian gitu. Secara prinsip George Fox sendiri, dia itu menolak yang namanya doktrin, menolak yang namanya ortodoksi, tradisi, logis, rasio, ya. Itu semua ditolak oleh dia, dan dia memilih apa? Dia memilih dua hal, ya. Dia menekankan dua hal, yaitu experience of the community, sama inner light of the Holy Spirit. Ya. Mirip sekali, ya, benar-benar mirip sekali dengan radikal karismatik. Saya nggak bilang seluruh karismatik, ya, tapi ini radikal karismatik pada hari ini yang sama juga menolak doktrin, rasio, tradisi, semua kan di gereja radikal karismatik nggak ada kan, ya, nggak ada lagu tradisional, ya, nggak ada ucapan tradisional, ya, semua tuh kan ikut tren yang baru gitu, ya. Dan George Fox sendiri juga sama gitu, ya, dia menolak semua hal ini, doktrin, pengajaran, ya, dan dia menekankan pengalaman komunitas dan sinar Roh Kudus yang internal, sinar Roh Kudus yang the inner light of the Holy Spirit. Di dalam kebaktiannya mereka, di dalam penyembahannya mereka, ya, mereka tuh gentar-gentar, ya. Mereka tuh gentar-gentar. Kenapa? Karena ya itu bagi mereka yaitu pengalaman Roh Kudus. Ya. Pengalaman Roh Kudus itu satu manifestasi pernyataan pimpinan Roh Kudus di dalam emosi dan juga di dalam apa ya? Kesalehan mereka, ya, religius mereka gitu. Ya. Ketika mereka gentar-gentar di dalam ibadah gitu, ya. Ya mereka sedang menyatakan ya pimpinan Roh Kudus atas diri mereka terhadap kerohanian mereka, kesalehan mereka, ya, keinginan mereka untuk mengalami atau enggak mendekati Tuhan gitu. Sebetulnya premisnya, ya, basicnya itu sama gitu. Basicnya itu sama. George Fox, Spener,
teolog-teolog yang Jeremy Taylor yang kita udah bahas sebelumnya ya. Itu problem dasarnya itu sama. Problemnya itu apa? Problemnya adalah tetap karena mereka tuh melihat gereja tuh terlalu dingin gitu. Mereka tuh melihat gereja tuh udah mati di dalam ortodoksi mereka. Di dalam pengajaran mereka terhadap doktrin lah, harus harus mengerti Alkitab. Mereka tuh menolak hal ini. Tapi bentuknya tuh beda-beda. Ya, tadi Spener dia bilang ya kita harus merasakan kan ya. Kita harus merasakan, kita harus hidup suci. Jeremy Taylor dia juga dia bilang kita harus melatih kehadiran Roh Kudus. George Fox dan juga pengangutnya. Bagaimana mereka itu meresponi hal ini? Yaitu melalui ya ibadah mereka. Mereka bilang ya ini Roh Kudus gitu. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu harus menggerakkan kita, harus menggairahkan kita di dalam ibadah. Ya bukan cuma kita rasio, kita mengerti saja, kita tulis paper, enggak. Tapi kita harus bergairah bagi Tuhan. Ya, kita harus digerakkan dan benar-benar secara literal. Mereka tuh digerakkan gitu. Mereka tuh gentar-gentar gitu. Jadi premisnya itu sama ya, kita bisa lihat ya. Tapi pertanyaan yang penting. Kenapa sampai begitu? Kenapa si George Fox sendiri sama gerakan dia, sama pengajaran dia, kenapa tuh sampai begitu radikal? Nah ini penting gitu. George Fox sendiri sebetulnya tuh orang Kristen Reform, ya. Dia tuh Reform. Papanya tuh juga vikaris, dan papanya tuh juga Reform, ya. Papanya tuh juga pengkhotbah. Dan dari kecil, George Fox itu udah sangat mengenal yang namanya kekristenan gitu. Dan dia dari kecil udah sangat ditekankan, diajarkan oleh ayahnya yang adalah hamba Tuhan juga. Ya sebagai orang Kristen, kamu tuh harus hidup benar, kamu harus hidup suci, ya, kamu tuh harus hidup yang baik, kamu harus menolong orang, dan seterusnya. George Fox dari kecil sebagai orang Kristen, dia udah sadar, yang namanya orang Kristen itu harus melakukan benar, harus melakukan baik. Tetapi, ketika dia udah dewasa, ya, dia udah besar, dia mulai lebih aktif di gereja, ya, dia mulai lebih aktif berinteraksi dengan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja ortodoks ya. Yang dia lihat, yang dia saksikan itu sangat mengecewakan dia gitu. Dia melihat pendeta-pendeta yang sangat dilatih dalam teologi. Dia melihat orang-orang yang sangat doktrinnya itu sangat kuat. Mereka bisa membedakan ya ini Katolik, ini Protestan, mereka tahu ortodoksi mereka. Tetapi kehidupannya itu kacau gitu ya. Dia sering lihat bahwa banyak pendeta yang pinter-pinter, ya. Malah kehidupannya itu mabuk-mabukan terus gitu. Mabuk-mabukan. Benar-benar bukan kayak Luther yang, ya Luther juga mabuk, tapi bukan mabuk-mabukan ya. Tapi ini benar-benar mabuk-mabukan gitu. Dan ini langsung membuat dia galau. Ya. Membuat dia tuh kayak, secara eksistensial itu bingung gitu. Saya dari kecil itu diajarkan menjadi orang Kristen yang baik gitu. Papa saya terus mengajar saya harus melakukan yang baik, yang benar gitu. Tetapi kenapa sekarang saya masuk ke gereja, saya mau belajar teologi, lebih dekat untuk mengenal firman Tuhan dan seterusnya, kok petinggi-petinggi agama jadi begini? Kenapa mereka kok kayak sangat berbeda dengan apa yang ayah saya ajarkan di dalam kebenaran dalam firman Tuhan gitu. Ya. Ini mulainya dia tuh mulai depresi, ya. Dia mulai mencari jawaban, ya. Dia mulai spiritual journey lah ya. Mulai mencari, mulai mau mengenal, tapi di dalam proses dia untuk lebih mau mengenal, lebih mencari tahu, malah dia tuh lebih diinjek-injek lagi gitu. Malah dia tuh lebih dibully lagi ya. Dia pernah ada pengalaman dia mencari satu pendeta, dia lagi bicara curhat seterusnya, dia bilang dia lagi depresi, kok kondisi kekristenan demikian ya. Malah pendeta itu kasih dia rokok gitu. Nah, inilah kamu terlalu stres gitu ya. Nih rokok gitu ya. Supaya kamu jangan terlalu stres. Kita bisa bayangin ya. Kayak ngaco banget gitu ya. Dia pernah ya gitulah dianiaya, ya dibully, pernah cuma datang ke gereja ya, cuma berdiri di tamannya gereja, dimaki-maki sama pendetanya ya, kayak dia nggak mengerti ya. Kenapa apa yang dia pelajari dari kecil, kehidupan yang terus dia jaga dari kecil, kehidupan kesalehan ya, kebaikan, kok sekarang sama sekali nggak
ada kenyataannya di dalam the so-called petinggi gereja itu. Ya, di dalam konteks seperti ini, di dalam konteks kegalauan dia, di dalam depresi dia, George Fox itu akhirnya tuh menerima wahyu gitu. Ya, dia itu menerima wahyu. Ya, apakah itu wahyu atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi kan seringkali ya orang kalau depresi kan juga banyak terima wahyu ya. Wahyu ya, halusinasi lah atau apa juga bisa. Saya nggak bilang ya nggak tentu itu palsu juga ya, tapi ya kita nggak bisa meyakini kan ya, kita nggak bisa absolutkan gitu. Tapi George Fox sendiri dia menerima wahyu, dan di dalam wahyu yang dia terima ya, kayak Tuhan tuh berbicara kepada dia bahwa ya kamu tinggalkan dunia ini. Dunia ini tuh semua tuh udah hancur. Dunia ini semua hancur gitu. Kondisi dunia ini, semua institusi itu semua hancur. Termasuk apa? Termasuk tuh gereja. Termasuk tuh gereja. Itulah kenapa dia nggak pernah menyebut tempat ibadah orang Kristen sebagai gereja. Dia nggak mau gitu. Dia menyebut tempat ibadah orang Kristen sebagai steeple house. Ya. Steeple house itu kayak menara tinggi gitu. Ya. Kita tahu kan, dulu kan gereja kan bentuknya begitu ya. Ini ada ruangannya, ini pintunya ya. Pintunya, jendelanya. Ya, ini steeple house, ini kan ada bellnya biasanya ya. Ya, disebut steeple house ya gara-gara ini ya, steeple ya ini. Gedung yang tinggi ini, ini steeple itu. Ya. Dia nggak mau menyebut gedung gereja, gedung ibadah sebagai gereja, karena untuk dia itu juga udah hancur gitu. Dari wahyu yang dia terima, dia anggap ya Tuhan sudah bilang itu semua bukan orang Kristen sesungguhnya, itu bukan gereja yang sesungguhnya. Itu kenapa George Fox sangat diyakini oleh wahyu yang dia terima, bahwa semua yang namanya doktrin, tradisi, ya, institusi, gereja gitu ya, itu semua nggak bisa menolong kita. Gitu. Itu semua tuh palsu gitu. Ya. Hanya apa yang bisa menolong kita? Hanya penerangan Roh Kudus. Hanya penerangan Roh Kudus secara internal. Ya. Ini, ya. Ketika kita ada ini, baru kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mendekati dia gitu. Itu kenapa dalam gerakan dia juga nggak pernah bilang dia tuh gereja kan ya. Society of Friends. Ya. Satu lingkungan masyarakat kawan. Society of Friends. Ya. Ya. Jadi kita bisa mengerti ya, kenapa George Fox dia tuh begitu radikalnya menolak semua yang namanya doktrin dan gereja dan institusi ortodoksi. Ditambah lagi ketika dia menerima wahyu demikian, ya, dia mulai mengajarkan doktrin dia, ya, bahwa kamu harus ada inner light of the Holy Spirit, ya, kamu nggak perlu yang namanya Alkitab, kamu hanya perlu Roh Kudus dan seterusnya. Dia tuh dianiaya habis-habisan oleh gereja gitu. Ya. Jadi aniaya habis-habisan gitu, ditangkap lah, dipukul lah, dimasukin ke penjara lah, ya, dianiaya habis-habisan oleh gereja gitu. Ya. Cruel. Jadi kita bisa mengerti kenapa George Fox akhirnya bisa demikian. Karena sekarang dia juga nggak merasa bahwa dia merasa dia itu kan victim kan ya. Dia merasa tuh victim gitu. Itu petinggi-petinggi gereja, petinggi-petinggi Protestan yang dia tahu kehidupannya itu hancur habis. Ya. Sekarang mereka malah menjadi orang-orang yang menangkap dia dan menganiaya dia gitu. Di dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu saudara sekalian ya, siapa sebetulnya yang jahat gitu? Siapa sebetulnya yang jahat ya? Ya. Jadi kita harus mengerti ya, satu poin ini, aplikasi buat kita sendiri ya. Radikal karismatik hari ini, secara penampilan luar, itu mirip sekali dengan gerakan Quakers. Ya. Gentar-gentar, mau merasakan Roh Kudus, ya. Inner light ya, Roh Kudus, penerangan Roh Kudus, mimpi, visi itu melampaui atau di atas oleh Alkitab gitu ya. Itu secara penampilan luar itu benar-benar mirip sekali ya. Itu bukan their invention gitu. Tetapi motivasinya itu beda gitu. Motivasinya itu beda ya. Hari ini gereja radikal karismatik, kenapa mereka melakukan demikian? Saya nggak tahu lah, motivasi mereka bisa bermacam-macam ya. Kita bisa mungkin lihat ya, emang mereka
emang mereka karnal, ya mungkin mereka karnal gitu. Mungkin emang mereka mau ikut tren, mereka emang nggak mau belajar doktrin, atau emang mereka nggak bisa belajar ya. Banyak kan kita tahu di dalam Indonesia banyak pendeta-pendeta pun teologinya tuh nggak pernah belajar teologis gitu. STT pun ya tidur 3 tahun juga dapat S2 gitu. Semua orang di kampung-kampung ya, di luar Jawa gitu ya. Banyak kan ya, sorry ya, tapi ya emang gampang untuk dapat ijazah S2, S1 gitu, di akreditasi dan seterusnya gitu. Ya, ya tapi mungkin gara-gara emang mereka nggak bisa berteologi ya, mereka tuh jatuhnya kepada ya mereka lihat itu ya ini cara orang itu tertarik ya, bertumbuh pakai lagu rock, melakukan hal-hal ini untuk seolah-olah ya mereka disertai oleh Roh Kudus. Kalau kita disertai oleh Roh Kudus itu kan udah nomor 1 kan ya. Siapa yang bisa lawan orang-orang yang disertai oleh Tuhan gitu? Nggak bisa gitu. Disertai oleh Tuhan itu udah kayak raja gitu. Nggak mungkin bisa di atas itu lagi ya. Ya kita bisa lihat motivasi itu bermacam-macam ya, secara negatif gitu. Tapi George Fox kan beda sekali. George Fox itu beda sekali. Dia tuh orang yang hidupnya saleh gitu. Dia hidupnya saleh gitu. Dia hidupnya benar. Dia nggak macam-macam. Dia tuh dari kesaksian orang sekitar dia itu a man of prayer. Dia tuh doanya banyak sekali. Dia orang yang sungguh-sungguh berdoa. Kita lihat orang kayak gini kan kadang-kadang ya dari tradisi kita, dari pandangan kita, aduh ini udah kita buang aja lah George Fox, ngapain kita belajar George Fox gitu. Tapi dia bukan orang yang sembarangan, dia bukan motivasi yang jahat gitu, ya. Tapi di dalam sayangnya adalah di dalam pengalaman dia, di dalam pencarian dia, akhirnya dia tuh jatuh ke dalam ekstrim yang ini. Dia nggak sungguh-sungguh tuh menemukan tawaran atau enggak solusi yang baik itu. Ya. Itu sangat sayang. Itu ada salah satu scholar ya, salah satu teolog yang sejarawan. Dia bilang kalau andai kata saja ya, George Fox itu nggak dianiaya sampai segitunya, ya, mungkin dia nggak segitu radikal gitu. Mungkin dia nggak akan segitu radikal. Tapi kenapa dia sampai begitu radikal, sampai menolak segala-galanya dan hanya mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, atau nggak cahaya Roh Kudus di dalam, ya, pengalaman yang gentar-gentar gitu ya. Kenapa sampai gitu radikal? Ya gara-gara dia tuh cruelly treated, ya. Jadi aniaya dan seterusnya. Pengalaman dia tuh itu buruk sekali. Jadi di sini hal yang penting ya kita bisa belajar ya. Itu ketika kita lihat orang-orang seperti George Fox ya, sama gerakan Quakers ya. Jangan terlalu cepat membuang mereka gitu ya. Kita sekali lagi, kita di dalam tradisi reform sekali lagi kalau dengar namanya yang bidat atau enggak radikal karismatik, cepat sekali ya membuang mereka gitu, langsung diabaikan saja. Tapi jangan terlalu cepat gitu ya. Kita harus bisa compassion, kita harus bisa mengerti apa yang mereka alami. Kenapa mereka bisa demikian? Orang seperti dia sama orang yang mau menggunakan itu ya, radikal karismatik itu beda sekali gitu. Ini mungkin sungguh motivasi yang jahat dan seterusnya yang mau mempergunakan Roh Kudus bisa kita abaikan. Benar-benar kita bisa abaikan. Tapi untuk George Fox ya, respon kita tuh bukan mengabaikan gitu. Respon kita tuh introspeksi. Jangan sekali lagi kita tuh menjadi pihak yang menganiaya orang-orang demikian yang lagi depresi ya. Saking begitu kita aniaya, kita bencinya, kita tolaknya, sampai mereka tuh harus mencari solusi ini. Ya. Harap kita sendiri yang di dalam tradisi reform yang lebih identik menjadi orang yang lebih kritis, ya, yang lebih identik dengan menjadi orang-orang yang suka debat, maki-maki, menolak. Ya. Harap kita tuh bisa lebih, sekali lagi, membedakan gitu. Membedakan
orang-orang yang benar-benar hanya niat jahat, mau mencari keuntungan dari gereja, ya, yang menggunakan Roh Kudus untuk perkembangan mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri, membedakan orang yang demikian sama orang-orang yang kecewa gitu ya, oleh bagaimana mereka diperlakukan, kecewa dengan gereja yang dingin, seterusnya. Ya. Respon kita terhadap mereka tuh bukan menolak, tapi coba menawarkan. Sebetulnya ada juga loh bagian feeling ini. Ini dalam tradisi reform itu juga banyak gitu. Kita ada Jonathan Edwards, kita ada Calvin, kita ada Jeremy Taylor, kita begitu banyak orang-orang Puritan itu juga semua tuh bagian reform gitu. Coba kita tawarkan ini kepada mereka daripada cuman kita bilang sama, oh kamu salah lah, kamu merasakan Roh Kudus itu pasti semua nggak beres lah, kamu gentar-gentar itu merasakan Roh Kudus itu kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu. Saya pikir nggak menolong juga ya, nggak menolong juga. Oke, itu George Fox dan gerakan Quakers. Ya. Yang terakhir yaitu John Wesley. John Wesley dari gereja Metodis di sini. Saya percaya kita semua udah tahu ya, John Wesley. Pendiri gerejanya Metodis. Secara garis besar, ya, John Wesley bisa kita sebut sebagai ya orang Injili lah ya, benar-benar itu Injili gitu. Ya. Dia sangat dipengaruhi oleh George Whitefield, pengkhotbah yang sangat besar. George Whitefield kita tahu itu Calvinis, ya, sangat Calvinis. Dan dia juga sangat dipengaruhi oleh Jeremy Taylor, ya, tokoh yang kita bahas sebelumnya gitu. Ya. Orang yang menekankan merasakan kehadiran Roh Kudus ya di dalam teologi dia. Jadi dua pihak ini sangat mempengaruhi dia. Jadi kita bisa lihat secara garis besar teologinya John Wesley itu benar-benar Injili, very sound, sangat ortodoks. Dia dalam satu sisi menekankan justification by faith, kita diselamatkan oleh iman saja, ya. Lutheran, Calvin. Tapi dalam sisi yang lain, dia juga sangat menekankan hidup suci gitu. Ya, sekali lagi ya. Masalah abad 17 ya, dan 18 ya. Itu hanya satu kayak hanya satu konflik antara otak dan hati gitu. Otak dan hati. Ini tema besarnya abad 17 gitu. Ya. Jadi harap kita jangan mengulang sejarah lagi gitu ya. Kita jangan, kalau orang menekankan hati, kita jangan bilang, oh kamu tuh hanya menekankan hati, nggak boleh. Ya. Jangan, ini kita cuma mengulang sejarah, nanti nggak habis-habisnya gitu. Ya. Nggak habis-habisnya. Ya. Jadi kita tuh harus tahu ya, ini semua satu paket gitu. Yang kita perlu adalah, ya kenapa otak itu penting, apa yang kita perlu tahu, ya. Kenapa hati itu penting, apa yang kita harus ubah, apa yang kita harus lakukan. Ini yang penting. Bukan kita orang yang menekankan hati, oh otak nggak penting. Orang yang menekankan otak, oh hati nggak penting. Semua tuh terlalu simplistik ya. Terlalu simplistik. Oke. Wesley, balik ke Wesley. Walaupun secara teologis garis besar, Wesley itu bisa bilang sama, yang mirip sekali dengan apa yang kita percaya juga. Calvin, sangat Calvinis, sangat reform juga. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan teologi Wesley secara Roh Kudus dan tradisi reform. Yang pertama-tama adalah vision. Wesley di dalam, khususnya mungkin di dalam akhir hidup dia gitu, terlalu mengandalkan atau enggak terlalu mementingkan visi gitu. Terlalu mementingkan visi gitu. Terlalu banyak penekanan terhadap visi atau enggak wahyu yang dia terima gitu. Ya, wahyu yang dia terima gitu. Tapi kata kuncinya itu di mana ya? Kata kuncinya adalah kebanyakan ya. Terlalu kebanyakan, too much ya, kebanyakan. Masalahnya tuh di
bukan di visinya, tapi di proporsinya, porsinya ya, proportional. Ya, langsung tulis porsi aja. Ya, porsinya gitu. Saya kasih contoh yang gampang ya. Saya nggak tahu ya, bilang ini atau enggak ya. Sensitif itu. Ya, tapi mungkin yang nonton juga nggak terlalu banyak ya, tapi ya udah, kita tahu ya, mungkin di dalam museum kita di Kemayoran gitu, kan seringkali kan dikritik ya oleh beberapa orang, oleh beberapa pihak. Kita tahu ya, kita ada museum di Kemayoran ya. Kita tahu, pernah ada yang belum pernah ke sana? Belum pernah. Kalau belum pernah, silahkan boleh coba kunjungi sekali. Sebagai anggota Reform, boleh kita pergi sekali. Concert Hall, sebagai anggota Reform, boleh pergi sekali. Jangan nggak pernah pergi sama sekali. Ya, kita tahu kita ada satu museum, dan museum itu seringkali dikritik kayak apa ya, nggak baik untuk anak kecil ya. Karena banyak lukisan bugil gitu, karena ada lukisan bugil. Sebetulnya kan Pak Tong kan seringkali jelasin, oh ya, lukisan bugil kan bagaimana Tuhan menciptakan kita, tubuh manusia itu indah dan seterusnya. Oke lah, dari sudut pandang manat budaya kita semua tuh bisa terima gitu. Yang nggak bisa, yang agak sulit kita terima adalah di dalam museum kita ya, emang terlalu banyak lukisan bugil gitu ya. Kalau dalam satu lukisan ada 200, di dalam satu museum kalau ada 200 lukisan ya, museum kita lantai 6 ada sekitar 250 lukisan gitu. Kalau barang China tuh ada sekitar 2000 lebih, 3000 gitu. Saya tahu, saya dulu pelayanan di museum juga gitu. Kalau kita dalam satu museum ada 200 lukisan. Kalau lukisan bugilnya tuh ada 5 lukisan, 5-6 biji. Nggak akan ada orang yang anggap itu mengganggu gitu. Nggak akan. Coba kita ke setiap museum di dalam dunia ini. Semua museum ya, itu ada lukisan perempuan bugil atau nggak manusia bugil di dalamnya. Museum yang mana nggak ada? Semua museum itu ada, dan museum-museum seperti itu juga menerima anak-anak kecil datang untuk masuk. Dan nggak ada orang yang merasa itu mengganggu. Karena setiap orang itu juga bisa sebetulnya ya, mereka juga mengerti bahwa tubuh manusia itu indah gitu. Itu art, itu seni, itu bisa diapresiasi, dan itu dilukis bukan sebagai pornografi. Itu enggak itu cara lukisnya, matanya, posturnya itu bukan untuk mau menggoda kita. Itu sangat berbeda dengan pornografi ya. Yang mau menggoda imajinasi kita dan seterusnya. Kita tahu itu beda sekali. Tapi kenapa mereka ke museum-museum lain itu mereka nggak pernah merasa berganggu? Karena emang porsinya itu dikit. 500 lukisan, mungkin 10 tuh bugil. Tapi kita di dalam museum kita, kalau saya nggak salah ingat ya, 200 lukisan, itu kayaknya ada 40 lukisan bugil gitu. 30 sampai 40 lukisan bugil. Ya, perempuan yang bugil. Jadi, kayak seolah-olah tuh di mana-mana tuh ada lukisan bugil, dan itu sangat mengganggu ya. Ini coba kita nangkep ya. Sama dengan Wesley. Ya, sama dengan Wesley. Wesley itu sangat menekankan visi di dalam pengajaran dia, di dalam akhir hidup dia gitu. Ya. Kita sebagai orang Reform, ya, kita bukan menolak visi. Kita sama sekali nggak menolak visi. Ya. Saya khususnya ya, saya nggak menolak visi. Kita ada wahyu ya, Tuhan mau bicara secara khusus kepada kita, ya. Itu bukan yang kita tolak gitu ya. Saya tuh bukan penganut sensasionis gitu, dan saya percaya banyak orang Reform, teolog-teolog yang besar pun ya, itu kayak John Piper, saya nggak tahu ya, mungkin salah satu figur yang terbesar yang menolak visi itu, kalau saya nggak salah ingat ya, mungkin John Piper kali ya. Tapi intinya gini lah, di dalam teologi Reform ya, ini kan John Piper juga bukan Reform bener kan ya, dia bukan Kristen Reform gitu, bukan, dia kan lebih ke Baptis ya. Tapi intinya teologi Reform itu kita bukan sensasionis gitu. Kita nggak percaya bahwa ketika Alkitab itu sudah dicatat, sudah dikanonisasi selesai, bahwa visi Tuhan itu berhenti gitu. Kita nggak percaya itu.
visi Tuhan itu bisa tetap ada gitu. Tuhan tetap bisa memberikan visi, memberikan tanda kutip wahyu. Tapi wahyu yang kita terima itu bukan firman Tuhan. Wahyu yang kita terima itu semua tetap, visi yang kita semua terima harus tetap sesuai dengan Alkitab, prinsip Alkitab. Visi apapun yang setelah diuji oleh Alkitab dan itu kontradiksi, ya, kita nggak menganggap itu, kita bahkan kita nggak sama sekali nggak bisa menolaknya. Ya. Visi yang kita bisa terima, ya itu mungkin pimpinan Tuhan yang secara subjektif, tapi itu bukan prinsip yang kekal gitu. Ya, sekali lagi ya, pimpinan subjektif sama prinsip yang kekal itu sangat berbeda. Ya. Kita nggak menolak visi. Alkitab sudah di kanon, kita setuju, tapi itu bukan berarti kita menolak visi. Kita nggak setuju dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dalam negeri ini. Bukan karena dia klaim bahwa dia terima visi gitu. Bukan. Dia terima visi, silakan. Silakan, no problem. Kita juga no problem. Kita menolak, kita nggak bisa setuju karena ajaran visi yang dia terima itu berbeda dengan Alkitab. Ya, ini penting ya. Kita itu bukan menolak visi. Kita di dalam John Wesley juga sama gitu. Kita bukan bilang, oh kita reform berbeda dengan John Wesley karena John Wesley di dalam ajaran Roh Kudusnya dia menekankan visi. Oh, kita nggak bisa terima. Enggak, kita terima visi, tapi jangan kebanyakan. Ya. Visi itu porsinya itu dikit sekali gitu. Kita harus tahu porsi visi dibanding firman Tuhan. Ya. Kalau sebagai orang Kristen, otoritas apa, pimpinan apa yang kita harus pegang gitu. Ya. Mungkin visi itu cuma begini gitu. Ya. Visi itu benar-benar nggak sepenting Alkitab gitu. Alkitab itu jauh-jauh lebih penting. Semua visi yang kita terima pun harus diuji sama Alkitab. Kita pernah dengar ceritanya Luther kan ya, ketika dia lagi menerjemahkan Alkitab dari Latin ke bahasa Jerman, dia tuh terima visi gitu, dia kayak kelihatan malaikat. Ya, dia kelihatan, benar-benar dia kelihatan malaikat datang kepada dia, panggil dia gitu. Dan di saat itu Luther tuh kayak berhenti. Dia berhenti menulis, dia berjemah. Dan dia kayak bergumul. Kok ada visi Tuhan gitu. Ini malaikat di depan mata saya. Bagaimana saya harus respon gini? Setelah Luther bergumul, Luther bilang, nyala setan. Gitu. Dia usir malaikat gitu. Malaikat yang datang di hadapan dia usir. Kenapa? Karena dia bilang, tidak mungkin ya, malaikat itu mau mengganggu saya untuk menerjemahkan firman Tuhan. Orang yang mau mengganggu saya, distrak saya untuk menerjemahkan firman Tuhan, itu pasti bukan malaikat Tuhan. Ya. Jadi untuk Luther, dia juga terima visi kan ya. Tapi sekali lagi, firman Tuhan, Alkitab itu jauh lebih penting. Ya, kita berbeda dengan Wesley. Bukan dalam visinya, tetapi dalam porsinya. Ya. Jangan terlalu menekankan visi. Ya, setiap minggu khotbah, saya kemarin mimpi ini, ya saya kemarin mimpi itu. Ya, Tuhan bilang sama saya ini, Tuhan bilang setiap minggu ngomong tentang visi. Oke lah, dalam berapa tahun gitu ya, dalam berapa tahun. Dan ini mungkin kita juga harus bergumul. Ya. Mungkin saya sendiri juga kalau saya melayani di sini bertahun-tahun, ya, mungkin udah khotbah Markus selesai, buku ini selesai. Ya. Habis itu kayak ada visi gitu, saya pun harus bergumul gitu. Dan kalau dalam pimpinan Tuhan, saya ceritakan. Ya. Kalau misalnya saya pelayanan 5 tahun, saya ceritakan visi saya sekali gitu. Ya. Visi saya sekali. Saya pikir ya bisa diterima gitu kan ya. Dan saya juga nggak menganggap bahwa visi ini tuh di atas segala-galanya gitu. Bukan. Visi ini juga subjektif. Interpretasi saya kepada visi juga bisa salah. Ya. Yang saya tahu nggak bisa salah cuma satu, yaitu firman Tuhan. Ya. Ini pertama. Porsi di dalam visi. Ya. Secara pneumatologis kita berbeda. Kedua, ini yang penting sekali. Ini yang benar-benar sangat diperdebatkan gitu. Kita tahu di dalam pengajarannya John Wesley itu kan ada second baptism ya, atau enggak orang bilang second baptism atau enggak baptisan Roh Kudus gitu.
baptisan Roh Kudus. Wesley itu sangat mementingkan yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya, pernah dengar Kosoman di Metodis? Enggak. Berarti udah terlalu reform nih. Baptisan Roh Kudus ya. Wesley kan itu orang Kristen juga gitu. Dia emang udah dibaptis, dia bertumbuh di gereja, cuman dia belum sungguh-sungguh lahir baru lah ya. Belum sungguh-sungguh lahir baru. Dan itu sampai satu pengalaman, dia membaca firman dan seterusnya, ada pengalaman tertentu yang dia merasa dia benar-benar sekarang lahir baru gitu. Dia benar-benar bisa sungguh-sungguh percaya. Sebelumnya dia masih sangat meragukan keselamatan dia. Dia nggak sungguh-sungguh yakin bahwa dia udah selamat, dia sungguh-sungguh bergumul. Akhirnya dia melalui firman Tuhan dari pengalaman yang khusus. Ya dia merasa sekarang dia percaya. Dia menerima kedamaian. Ya. Terus kenapa? Dan ini menurut saya ini baptisan Roh Kudus gitu. Ya. Baptisan gereja, baptisan fisik, itu semua nggak cukup. Ya. Itu semua hanya baptisan yang luar. Kamu perlu baptisan yang kedua. Kamu perlu baptisan Roh Kudus. Ya, ini baru yang penting. Ya, ini baru yang penting. Secara teologis ya, kita juga nggak terlalu menolak ini sih. Ya. Kan kita juga bilang bahwa baptisan nggak menyelamatkan kan ya. Tapi itu satu apa ya? Kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita dicangkokkan ke dalam komunitas anugerah komunitas Tuhan gitu. Ya, baptisan itu penting. Baptisan itu bukan cuma kosong. Cuman baptisan kita dicangkokkan ke dalam komunitas anugerah Tuhan. Itu bukan berarti kita diselamatkan. Sama seperti orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka juga menikmati berkat Tuhan. Mereka dimasukkan ke dalam komunitas anugerah Tuhan. Tetapi mereka semua nggak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali 2 orang itu. Ya, jadi dalam hal ini kita nggak menolak. Kita nggak disagree, kita oke gitu ya, kita perlu lahir baru. Yesus sendiri bilang kepada Nikodemus, kamu tuh harus lahir baru gitu kan ya. Yang kita nggak setuju adalah untuk John Wesley, secara pneumatologi, secara Roh Kudus, ya, secara doktrin Roh Kudus, seseorang yang sudah lahir baru, ya, itu bisa mencapai yang namanya sinless perfection. Saya kasih gambaran ya. Di dalam pengudusannya reform, ya, sanctification-nya reform. Ya. Cara kita bertumbuh itu begini. Ya. Ini graf ya, ini table ya. Ini reform. Cara kita dikuduskan oleh Tuhan, pengudusan kita itu begini kan ya. Kita naik, kita bertumbuh, tapi kita mengeraskan hati, atau kita nggak sengaja atau apapun, ya masih ada sisa dosa, kita jatuh. Ya. Kita bertobat, ya kita naik lagi, kita belajar firman, kita hidup suci, kita berdoa, kita mau ke Tuhan, ya kita naik lagi, jatuh lagi, ya. So, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi trennya itu tetap progresif ke atas gitu. Ya. Progresif ke atas. Selama hidup kita sampai kita mati, ya ini caranya tuh begitu, ya naik turun, tapi kita tetap bertumbuh, tetap tambah matang, tambah mengasihi, tambah beriman gitu. Tapi ada poin-poin jatuhnya. Ini reform. John Wesley, menurut dia tuh begini, orang yang udah dibaptis, ya baptis gereja, tapi belum dibaptis oleh Roh Kudus ya. Itu cuma begini gitu. Ya, itu satu ya. Cuma bisa turun ukurannya begini. Atau enggak setidaknya ya, paling optimal pun datar gitu, datar. Enggak ada pertumbuhan sama sekali. Tapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, ya, kehidupan kita tuh begini. Gak ada jatuhnya gitu. Terus hanya bertumbuh sampai kita bertumbuh dengan Tuhan. Ya. Ini namanya sinless perfection. Untuk John Wesley, setelah kita dibaptis, pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk benar-benar tidak sama sekali berdosa gitu. Dan ini bisa dibilang juga pengalamannya John Wesley sendiri gitu. Dia kan juga orang yang sangat saleh, dia orang yang benar gitu. Dan dia sendiri dalam pengalaman dia ya, setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh mengenal ya. Kayak kerohanian dia, kelakuan dia, kehidupan dia
kayak bertumbuh terus gitu. Sekarang kayak benar-benar ada kekuatan untuk mengasihi, ya, sukarela, mentaati, melakukan kehendak Tuhan, terus melayani Tuhan, kemana-mana berkhotbah, ya, nggak berhentinya berkhotbah, terus habis-habisan, terus melayani Tuhan, terus sampai mati gitu. Ya. Ini dua model spiritualitas, ya. Gini ya, pastinya ya, kita tuh nggak bisa setuju dengan sinless perfection gitu. Kita anggap kita nggak berdosa pun, bukan berarti kamu nggak ada dosa gitu. Masih ada dosa-dosa yang kamu nggak tahu gitu kan. Masih ada dosa-dosa yang kamu mungkin nggak sadar gitu. Tetap bisa ada lakukan dosa. Paulus sendiri bilang, kita di dalam kedagingan gitu ya. Kita tuh hati tuh niat, tapi tubuh kita tuh lemah gitu ya. Daging kita tuh lemah gitu ya. Emang model yang kita setujui, yang sesuai dengan Alkitab itu begini. Ini realita gitu. Ya. Kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, akan bertumbuh terus. Secara progresif akan dikuduskan, benar. Tapi ada poin-poin di mana kita jatuh bangun gitu. Ya. Jatuh bangun. Tapi jangan sampai kayak gini, sampai kayak jatuh, ngebangunnya tuh kayak, aduh, kayak ini saham gagal ini. tolong jangan kayak gini ya. Dan ini kayak naiknya tuh dikit sekali, kayak cuma naik 0,1% sejak dia lahir baru sampai dia mati. Wah, ini enggak, jangan. Nah, ini poin saya ya. Ini poin saya gitu ya. Begini. Walaupun kita setuju secara rasio ya, secara konsep Alkitabiah, doktrin kita setuju dengan ini. Jangan take it for granted gitu. Jangan nganggap, oh ya emang kita reform lah, ini Alkitabiah ya. Jatuh bangun itu normal gitu. Ya udahlah, hari Minggu saya bertumbuh, nanti hari Senin Selasa saya jatuh sekali nggak apa-apa gitu lah. Tuhan ampuni. Itu nggak bisa diterima gitu ya. Kita bisa menerima ini secara rasio, bukan berarti kita bisa menerima ini secara kerohanian gitu. Bukan berarti kita bisa menerima ini secara secara spiritual kita gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa take it for granted, dan pas kita jatuh, langsung kita bilang sama diri kita sendiri, oh nggak apa-apa lah, ya Tuhan mengerti toh, emang modelnya begini kan ya, nggak apa-apa lah, pasti saya akan bangkit lagi gitu. Nggak bisa ya, bener-bener kita nggak bisa begitu. Kita nggak bisa setuju dengan model sinless perfection. Orang manusia namanya dalam kedagingan itu pasti akan lakukan dosa, itu betul. Sadar atau nggak sadar, kita udah percaya, udah lahir baru pun, orang yang paling saleh pun ada dosanya. Ya, nggak ada orang yang udah Kristen sungguh-sungguh nggak ada dosa, itu betul. Tapi kita juga harus bisa apresiasi bagaimana ada orang-orang tertentu yang mati-matian, sekuat tenaga ya, mau hanya terus bertumbuh gitu. Nggak pernah take it for granted nih. Nggak pernah mau berdosa gitu. Nggak pernah kayak, oh ya udah nggak apa-apa saya dosa saja gitu. Atau nggak bertumbuhnya dikit aja nggak apa-apa, 0,1% cukup sampai saya mati gitu. Kita harus bisa apresiasi orang-orang seperti John Wesley yang sejak dia mengenal Tuhan, dia mencicipi kasih Tuhan, yang dia mau hanya benar-benar untuk mempermuliakan Tuhan dan loncat gitu, kerohanian loncat ya, terus naik. Ini pasti ya kita tahu ada naik turunnya loh. Tapi saking dikitnya turunnya ya, kayak kalau lihat dari jauh itu kayak cuman lurus ke atas gitu kehidupannya, lurus ke atas terus sebisa mungkin, nggak mau jatuh, bangkit terus, naik terus, bertumbuh terus, lebih mengasihi terus. Ini kita bisa apresiasi gitu. Ini kita bisa sungguh-sungguh belajar gitu. Niat atau nggak hati yang mau terus mengejar Tuhan seperti John Wesley. Secara konsep kita nggak setuju. Secara doktrin, secara pneumatologi kita nggak setuju. Secara kelakuan, secara kesaksian hidup ya, kita respect, salut sama orang kayak gini. Daripada orang yang bisa menjelaskan, oh ya ini jatuh bangun, dan hidup dia sendiri begini. Ya. Hidup dia sendiri begini. Buat apa? Ya. Nggak ada gunanya kita bisa menjelaskan semua hal ini, kita mengerti, tapi hidup kita tuh begini. Take it for granted ya. Dan ini penting ya. Jangan terlalu mengandalkan progressive sanctification dan seterusnya. Ya. Di dalam John Wesley, kita nggak bisa setuju sinless perfection, tapi kita bisa sangat respect ya. Kita sangat menghormati perjuangan dia, ya, kasih dia. Ya. Oke, jadi ini tokoh yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kita bahas Spener, George Fox, John Wesley,
Pertemuan berikutnya kita udah mau masuk ke abad 19, dan itu abad itu ya, enlightenment ya. Orang seperti Kierkegaard, Kuyper, Hegel. Kita akan coba memetik beberapa tokoh yang penting. Setelah itu baru kita masuk ke abad modern. Abad modern baru nanti kita akan masuk ke gerakan Pentakosta. Gerakan Pentakosta di dalam pneumatologi itu gerakan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting itu. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh bersyukur atas waktu di mana kami bisa sekali lagi merenungkan firman-Mu. Kami bisa melihat pimpinan-Mu. Kiranya apa yang kami bisa, yang sudah pelajari ya Tuhan, sungguh-sungguh memberikan kami bijaksana. Bukan hanya untuk membuat kami pintar ya Tuhan, tapi memperluas teologi kami, pengenalan kami, dan kiranya kami juga bisa belajar dari apa yang baik yang sudah diwariskan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.